Oke. Mari Exomania semua, sama-sama kita dengerin penampilan Dai dari Arafah Al-Hafiz. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Ia selalu memberikan kita kesempatan dan kesehatan agar bisa berhadir di acara ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Ia membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang menderang yang seperti kita rasakan sekarang ini. Yang saya hormati Dewan Juri beserta para pemirsa dimanapun berada dan teman-teman seperjuangan. Langsung saja berdirinya saya di sini untuk membawakan mutiara dakwah yang saya berjudul Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Dalam Islam telah diajarkan bagaimana cara kita menghormati dan memuliakan kedua orang tua. Mulai dari raut muka, perkataan, bahkan sampai perbuatan. Selalu tersenyum kala di hadapannya, sopan, lembut dalam bertutur kata, membantu dan mematuhi perintahnya. Nah, sekarang apakah kita mau digolongkan sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua? Mau? Ya iyalah, pasti mau dong, tapi ada syaratnya. Kita harus melaksanakan 3M. Menghormati, memuliakan, dan mendoakan. Kalau kita mau melaksanakan 3 syarat tersebut, insya Allah pintu surga terbuka lebar untuk kita. Dan kebahagiaan diiringi langkah hidup kita. Karena apa? Karena restu dan ridho orang tua adalah restu dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridallahi fini zul walidaini wa suhtu wa fi su'til walidain. Keberhasilan seorang tak dilihat dari berhasilnya ia memperoleh harta yang berlimpah, rumah yang megah, atau 7 kijang Innova. Tapi keberhasilan seorang dilihat dari bermanfaatnya ia untuk diri sendiri dan orang lain. Kesuksesan dan keberhasilan tak terlepas dari jasa dan doa orang tua. Ingat, jangan sombong dan durhaka. Karena tanpa orang tua, kita bukanlah siapa-siapa. Kekayaan dan jabatan tak menjamin kebahagiaan, bahkan bisa menjadi malapetaka dunia. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, Bafani mu'azalani uku madun mafid dunya al-bahyu wal uku. 2 hal akan ditampakkan oleh Allah secara kontan, tanpa nunggu kematian, siksa dunia pasti dirasakan. Berbuat nista pada sesama. Yang kedua, anak durhaka. Jangan lupa cepat tobatlah, akan selalu dalam ridhonya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kasih sayang dan pengorbanan orang tua sangatlah besar untuk kita. Dengan penuh keikhlasan, kesabaran, ketulusan, dan perhatian, kita dibimbing dan diasuhnya tanpa kenal payah dan lelah. Dengan satu harapan yang selalu dipanjatkan, semoga kelak bisa menjadi walatul sopihi do'ulah. Karena anak adalah aset yang paling berharga bagi orang tua. Semakin banyak anak, semakin besar pula harapan orang tua untuk mencapai surganya. Dengan syarat, orang tua mampu memberikan bimbingan dan didikan yang benar pada putra-putrinya, dengan bimbingan yang baik untuk putra-putrinya, semua sehingga bisa menjadi putra-putri yang soleh-soleha. Ayo bapak-bapak, ibu juga saudara, mari kita tingkatkan ibadah untuk meraih Ramadan yang berkah, agar hidup menjadi bahagia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya tutup dengan sebuah pantun. 7 kali 7, 49. Bagus tidak bagus, yang penting keberanian.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dari Arafah Al-Hafiz. Bagaimana komentarnya Pak Ustadz Ali Basir? Silakan. Terima kasih Ananda. Terima kasih Salsa ya. Terima kasih terima kasih untuk Ananda Arafah ya. Arafah namanya. Al-Hafiz. Yes, Kelas berapa sekolahnya nih? Kelas 5 SD. Asalnya dari mana sekolahnya nih? Sekolah umum di SD 2, kalau sekolah agama di TPA Nurul Hidayah. TPA Nurul Hidayah ya. Nah, baik, terima kasih. Sudah ceramah, judulnya berbakti kepada Kedua orang tua. Wah. Sebenarnya tadi Ustadz menikmati ceramahnya. Pertama, kemudian terlalu singkat ya. Jadi tentang kajian berbakti kepada orang tua ini sebenarnya bagus sekali. Ya, bisa yang mendengarkan bisa terharu. Ada nggak ayat Quran tentang berbakti kepada orang tua? Ada nggak tadi dikeluarkan tuh? Ada. Apa coba tadi? Ayat Quran tentang berbakti pada orang tua? Nggak ada ya. Nah, jadi cari ayat Quran yang tentang berbakti pada orang tua ya. Nah, Ya, Ustaz. kemudian boleh nggak durhaka sama orang tua? Enggak. Nggak ada nggak tadi sampaikan? Nggak ada ya. Jadi lawan birrul walidain adalah suktul walidain. Nah, tadi sebutkan ridha Allah terletak ridhonya orang tua, murkanya Allah terletak murkanya orang tua. Jadi bacakan hadisnya. Nah, sudah sampaikan tadi. Jadi ayat Quran dulu, kemudian hadis. Intonasi suaranya masih datar, tapi tadi ada yang menarik. Nah, tapi Ustaz tidak tahu apakah ini syair ataukah. Nah, ini tapi disebutkan hadis ya. Baru ini Ustaz dengar. Coba dua hal, Pak. Dua hal akan ditampakkan oleh Allah secara kontan, tak menunggu kematian, sisa dunia pasti dirasakan. Berbuat nista pada sesama, yang kedua anak durhaka, jangan lupa cepat tobatlah, akan selalu daram di doanya. Berarti itu syair ya, bukan dari hadisnya. Tadi karena di awal ada disebutkan sebagaimana Nabi bersabda kan, lalu kemudian itu yang dibaca. Ya, baik, terima kasih untuk Ananda Al-Hafiz ya. Kemudian sekali lagi tadi, kalau kita menyampaikan ayat ceramah itu, usahakan ke depan pertama judulnya setelah salam ya, kemudian puji syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, kemudian judulnya, setelah itu bacakan Qur'annya, setelah itu hadisnya. Kalau memang perlu kata-kata yang lain silakan. Nah, udah bagus, sudah ada lagu Islami ya, menghibur. Makasih untuk Anda. Tadi apa 7 kali 7 apa tadi? 7 kali 7? 7 kali 7 49. Bagus tidak bagus, yang penting keberanian. Alhamdulillah. 7 kali 7 49. Tetap setuju nggak setuju, yang penting penampilan. Terima kasih Ananda ya. Terima kasih Pak Selamat, Ustadz. Bagaimana masukannya dari Pak Ustadz Merido? Silahkan. Baik Ananda Arafah, sesuatu yang pokok dalam ceramah atau tausiah itu adalah setelah judul tadi, setelah muqaddimah lah judulnya, itu ayat Quran. Ayat Quran itu jangan tinggalkan, kecuali yang ingin kita bahas itu tidak ada ayat sama sekali yang berhubungan dengan itu, baru kita cari hadis. Tidak ada juga sama sekali, baru kita cari perkataan-perkataan ulama. Ini pilihan ayatnya banyak sekali. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Banyak ya yang berhubungan dengan orang tua. Ada beberapa ayat yang lain lagi harus itu. Tidak ada ayatnya, apalagi terjemahnya sama sekali. Kemudian hadis ini pun ini tulisan sendiri atau memang di printnya gini dah bentuknya? Tulisan sendiri Ustaz. Sendiri ya. Arafah nulis sendiri. Wah, hebat ini. Tapi terputus-putus nih. Ridallahu fi ridha walidain kan? Ini fi jul walidain. Atau jul tu zul. Tapi biasanya fi ridha walidain. Saya bukan jul ya. Wa sukhutullah, ilang Allahnya tuh fi sukhuti walidain. Jadi terpotong-potong dia, banyak kalimat-kalimat yang sehingga terjemahnya pun tertinggal. Sehingga baca Quran pun tidak ada, maka tidak ada yang bisa kita nilai dari
bacaan Quran. Tapi secara umum dari penampilan meyakinkan untuk tampil ya, dari peci, baju, gamis dan sebagainya. Yang mudah-mudahan buah mangga, buah kuini. Yang penting Anda sudah berani. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Untuk Ananda Arafah, tetap semangat belajar lagi ya. Baik.